Pertemuan Farel Prayoga dan Om Rais. 3 tahun lalu di pinggir panggung. Di sebuah acara kecil di Banyuwangi 3 tahun lalu, suara merdu seorang bocah laki-laki membuat seorang pria parubaya terpaku. Pria itu bernama Rais, mantan manajer artis daerah yang kini bekerja secara mandiri, mencari talenta muda yang belum dikenal. Rais tidak menyangka, suara yang menggetarkan tenda pertunjukan itu berasal dari anak lelaki kurus berbaju batik lusuh. Anak itu bernyanyi dengan mata tertutup, seolah melupakan dunia di sekelilingnya. Usai acara, Rais langsung mencari tahu siapa anak itu, dan bertemulah ia dengan nama yang kini dikenal banyak orang, Farel Prayoga. Namun saat Rais bertanya-tanya pada panitia lokal, ia mendengar cerita yang mengusik hatinya. Anak itu sering manggung di banyak tempat, tapi tampak tak pernah menikmati hasil kerja kerasnya. Keesokan harinya, Rais memutuskan mendatangi rumah Farel, kontrakan sempit yang dipenuhi suara teriakan ibu tiri dan ayah tiri. Di balik pintu rumah itu, Rais melihat wajah Farel penuh ketakutan dan kelelahan. Namun begitu ia jak berbicara empat mata, Farel menunjukkan senyum sopan dan suara pelan. "Om, saya cuma pengen nyanyi, itu aja." Dari situlah semuanya bermula. Rais menawarkan diri menjadi manajernya, bukan karena potensi uang, tapi karena rasa iba. Ia tahu Farel butuh seseorang yang bisa lindungi dia, bukan sekadar mengatur jadwal. 2 bulan setelah bekerja bersama, Rais mulai memahami betapa rusaknya lingkungan keluarga Farel. Ayah kandung Farel jarang pulang, lebih sering menghabiskan uang untuk judi online. Ibu tiri Farel kasar dan sering mengambil uang hasil manggung tanpa izin, bahkan membeli barang-barang mewah dengan dalih, biar Farel makin laku. Farel hanya diam. Bagi bocah itu, menerima nasib sudah seperti rutinitas. Tapi tidak bagi Rais. Ia mulai perlahan melindungi Farel, dari jadwal, dari kontrak, dan dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Sejak itulah publik mulai mengenal sosok Om Rais, manajer yang selalu ada di samping Farel, bukan di belakang panggung. Namun, apa yang publik lihat hanyalah sebagian kecil dari kisah yang sesungguhnya. Luka yang tak terlihat. Tahun pertama bersama Farel bukanlah hal yang mudah bagi Rais. Farel terbiasa memendam semuanya sendiri, tak pernah curhat, tak pernah minta tolong. Ia seperti anak yang telah terlalu sering dikecewakan, hingga takut berharap. Rais tak pernah memaksa, ia tahu membangun kepercayaan butuh waktu. Setiap malam sepulang manggung, Rais memastikan Farel makan cukup, tidur cukup, dan bisa tertawa meski sebentar. Perlahan, Farel mulai menunjukkan sisi aslinya. Ia suka menggambar, suka menyendiri di pinggir danau, dan gemar menulis lirik sendiri. Rais menyimpan semua coretan itu, tahu bahwa itu cara Farel menjerit diam-diam. Namun semakin Farel terkenal, semakin rakus keluarganya. Ayah kandungnya yang dulu jarang muncul, tiba-tiba datang membawa tawaran kerjasama yang mencurigakan. Ibu tiri mulai mengancam Rais secara halus, menyebut dirinya masih wali sah Farel dan berhak atas uangnya. Rais sempat bimbang. Ia bukan keluarga, ia bukan siapa-siapa. Tapi suatu malam, saat Farel tertidur di kursi mobil usai konser, Rais menatap wajah polos itu dan merasa, kalau bukan aku, siapa lagi? Ia mulai mengurus dokumen hukum, membuat perjanjian resmi agar semua hak atas Farel sebagai artis berada di tangannya. Semua dilakukan tanpa menyinggung keluarga Farel secara langsung. Namun di balik layar, Rais sering menangis sendirian. Tak mudah menjadi tameng untuk anak yang bukan darah daging sendiri. Meski begitu, ia merasa terhubung dengan Farel, seperti ada takdir yang mempertemukan mereka. Sampai akhirnya, puncak penderitaan itu datang. Sang ayah kandung ditangkap polisi karena kasus judi online. Berita itu menghantam Farel keras. Ia menangis di kamar hotel semalaman. Rais hanya duduk di luar pintu, menunggu anak itu mau bicara. Di saat itulah, Rais membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. "Aku anakmu sekarang, Om." Pagi setelah malam penuh tangis, Farel keluar dari kamar dengan mata sembab. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk di samping Rais dan memeluknya diam-diam. "Kalau aku gak punya siapa-siapa lagi, boleh gak aku tinggal sama Om selamanya?" Pertanyaan itu membuat Rais terdiam lama. Di dalam hati, ia
tahu jawabannya sudah ada sejak lama, ya. Hari itu juga, Rice mulai mengurus proses adopsi informal, sebuah pengakuan moral bahwa Farel adalah anaknya. Ia tidak mengganti nama Farel, tidak memaksakan panggilan, tapi mulai memperkenalkan dirinya pada dunia bukan hanya sebagai manajer, tapi sebagai ayah kedua. Farel pun mulai tinggal penuh bersama Om Rice. Mereka pindah ke rumah kecil tapi nyaman di pinggir kota. Farel punya kamarnya sendiri, rak bukunya sendiri, dan dapur tempat ia belajar masak bersama. Hari-hari yang dulu penuh tangis dan teriakan, kini berganti dengan tawa dan musik. Farel mulai menyebut rumah itu sebagai tempat pulang. Mereka menanam bunga bersama, menonton bola bersama, dan saling bercerita tentang hari yang berat. Om Rice tidak pernah mencoba menggantikan posisi orang tua kandung Farel, tapi yang ia berikan lebih dari cukup, kasih sayang yang tulus, pelukan tanpa syarat, dan keamanan yang tak pernah Farel rasakan sebelumnya. Kini, bukan hanya sebagai penyanyi, Farel juga tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan percaya diri. Dan semua itu, karena satu sosok yaitu Om Rice. Dari panggung ke pelukan, kini hidup Farel tak lagi seperti dulu. Ia bukan hanya anak kecil yang dipaksa bernyanyi demi uang keluarga. Di bawah asuhan Om Rice, Farel menjadi pribadi yang berbeda. Ia lebih mandiri, percaya diri, dan tahu batas untuk berkata, tidak. Konser demi konser ia jalani dengan lebih profesional. Ia tak lagi merasa lelah karena dipaksa, tapi karena memang ingin tampil. Om Rice selalu menyiapkan air minum hangat, madu, dan nasi hangat setelah setiap acara. Baginya, kesehatan Farel lebih penting dari rating atau jumlah penonton. Tak jarang wartawan mencoba mengorek lebih dalam soal hubungan mereka. Namun Om Rice selalu menjawab dengan tenang, "Saya hanya ingin dia jadi anak yang bahagia." Di balik panggung, mereka lebih dari sekadar artis dan manajer. Mereka seperti ayah dan anak sungguhan. Saat Farel cedera kaki karena jatuh di panggung, Om Rice langsung membopongnya ke rumah sakit tanpa mempedulikan penonton yang masih menunggu. Saat Farel panik menghadapi tekanan media, Om Rice memeluknya dan berkata, "Tenang, semua ini hanya angin lewat." Ia mengajarkan Farel bahwa dunia hiburan bisa kejam, tapi rumah harus selalu jadi tempat aman. Farel mulai rutin menulis lagu-lagu tentang kasih sayang, pengkhianatan, dan rumah baru yang ia miliki. Beberapa lagu bahkan secara tersirat menceritakan sosok Om Rice, tanpa menyebut nama, tapi penuh makna. Penggemar mulai menyadari, ada sosok kuat yang menopang Farel selama ini. Media pun mulai melirik sisi lain dari cerita Farel, bukan hanya prestasi, tapi juga perjalanan hidupnya yang penuh luka dan sembuh. Ketika Farel diwawancara dan ditanya soal ayah kandung, ia hanya menjawab singkat, "Ayah saya sekarang ada di rumah. Nunggu saya pulang konser." Publik tersentuh. Banyak yang menitikkan air mata saat Farel menyebut nama Om Rice dengan nada penuh cinta. Sejak saat itu, hubungan mereka bukan lagi rahasia. Om Rice menjadi simbol pengasuhan tanpa darah, tapi penuh cinta. Dan Farel, anak yang dulu ditelantarkan, kini punya rumah dan pangkuan. Tempat ia bisa tertawa dan menangis. Bukan darah, tapi takdir. Tahun ketiga kebersamaan mereka menjadi titik terang dalam hidup Farel dan Om Rice. Farel sudah mulai bisa memilih job sendiri, dengan pengawasan penuh dari Om Rice. Ia tak lagi takut ditipu, karena ia tahu ada yang melindunginya. Hubungan mereka pun makin kuat, bukan hanya karena waktu, tapi karena kepercayaan yang tak pernah tergantikan. Om Rice mengajarkan banyak hal pada Farel, bukan hanya tentang dunia hiburan, tapi juga soal hidup. Ia mengajarkan pentingnya menghargai orang kecil, menabung, dan tidak silau dengan ketenaran. Farel perlahan menjadi anak muda yang tidak hanya bersuara indah, tapi juga bijak dan rendah hati. Suatu hari, Farel mendapat tawaran kerja sama besar dari label ternama. Namun kontraknya mengharuskan ia meninggalkan manajer lama. Farel langsung menolak, tanpa ragu. "Kalau nggak sama Om Rice, saya nggak jalanin." Keputusan itu viral dan membuat banyak orang kagum. Om Rice menangis malam itu, diam-diam di kamar, karena tahu betapa dalam kasih yang telah tumbuh. Mereka bukan sekadar rekan kerja, mereka adalah keluarga yang dipertemukan oleh luka dan disatukan oleh kasih.
Kini rumah mereka selalu hangat, dengan rak penuh piala dan dinding penuh foto perjalanan. Farel sesekali menyumbang ke panti asuhan, diam-diam, atas nama Om Rais. Ia ingin anak-anak lain juga merasakan kasih seperti yang ia terima. Dan Om Rais, ia tidak pernah menginginkan imbalan apapun. Cukup lihat kamu tumbuh sehat, jujur, dan bahagia. Itu udah cukup buat Om, katanya. Kini, setiap kali Farel manggung, ia selalu melihat ke belakang panggung, ke arah pria tua yang selalu berdiri sambil tersenyum. Dan ia tahu, sejauh apapun langkahnya, rumahnya akan selalu ada di sana, bersama Om Rais, sang malaikat tanpa sayap. Nama Farel kini bukan hanya dikenal di Banyuwangi, tapi juga di seluruh penjuru Indonesia. Dari panggung rakyat hingga panggung televisi nasional, suaranya menggema, menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Namun seiring bertambahnya ketenaran, datang pula badai baru yang tak bisa dihindari. Banyak pihak yang dulu tak peduli, kini mencoba mendekat kembali, mengaku peduli, bahkan menuntut bagian. Salah satu yang paling mengejutkan adalah ibu tirinya, yang tiba-tiba muncul di media mengklaim hak asuh dan mengaku telah membesarkan Farel. Om Rais hanya diam, tak ingin memperkeruh keadaan. Namun Farel tidak bisa tinggal diam. Dengan suara bergetar, ia tampil di podcast populer dan menceritakan segalanya. Tentang bagaimana uangnya diambil, tentang bagaimana ia tidur di lantai, tentang bagaimana ia dimarahi ketika lelah usai manggung. Publik menangis mendengar kisah itu. Banyak yang langsung berpihak padanya. Namun tekanan juga datang dari pihak keluarga besar yang merasa nama mereka tercemar. Mereka mendatangi rumah Om Rais, menuntut penjelasan, bahkan sempat mengintimidasi. Om Rais tetap tenang, memanggil pengacara, dan melindungi Farel dengan segala kemampuannya. Ia tahu, popularitas adalah pisau bermata dua, bisa mengangkat, bisa juga melukai. Farel yang dulu pendiam, kini lebih berani. Ia berdiri di atas kakinya sendiri, tapi tak lupa siapa yang menopangnya. Di tengah kekacauan itu, Farel menggenggam tangan Om Rais dan berkata, "Om, jangan pernah tinggalin aku." Om Rais memeluknya erat. "Om gak akan pergi, Rel. Selama kamu masih mau Om ada, Om akan selalu di sini." Hari itu, mereka tidak hanya bertahan dari serangan luar, mereka tumbuh lebih kuat, sebagai keluarga. Karena cinta yang tumbuh dari luka, tidak mudah runtuh. Dan rumah kecil mereka, sekali lagi, menjadi tempat aman yang tak bisa diganggu siapapun. Tapi hidup masih panjang, dan ujian berikutnya pasti datang. Namun kini, mereka tak lagi takut, karena mereka saling menjaga. Anak yang membuatku bangga. Matahari pagi menyinari teras kecil rumah Om Rais dan Farel. Di sana, 2 cangkir teh hangat tersaji. Satu untuk pria parubaya yang wajahnya kini mulai keriput karena waktu. Dan satu lagi untuk bocah yang kini sudah tumbuh remaja, tinggi, dan bersinar. Farel duduk sambil membaca lirik lagu baru yang ditulisnya sendiri. Sementara Om Rais memandanginya dengan mata berkaca-kaca. Tak ada hari yang lebih membahagiakan bagi Om Rais selain melihat anak angkatnya tumbuh begitu luar biasa. 3 tahun lalu, Farel adalah anak yang tertutup, ketakutan, dan hidup dalam tekanan orang-orang yang harusnya melindunginya. Kini, dia bukan hanya penyanyi hebat, tapi juga sosok panutan bagi banyak anak muda. Di layar televisi, nama Farel terus diputar. Lagu-lagunya masuk tangga lagu nasional. Tapi yang membuat Om Rais bangga bukan hanya suara Farel, tapi hatinya. Farel masih menyapa para tukang parkir, masih berbagi makanan di jalan, dan masih mau duduk ngobrol dengan fans kecilnya satu persatu. Ia tak pernah lupa siapa dirinya dulu, dan siapa yang selalu ada bersamanya. Om Rais sering berpikir, Tuhan tidak memberiku anak kandung lagi, karena dia tahu, aku harus jadi ayah untuk Farel. Puncaknya adalah saat Farel menerima penghargaan, artis muda paling berpengaruh tahun ini. Di atas panggung, dengan sorot lampu menyinari wajahnya, Farel berkata, "Saya persembahkan ini untuk Om Rais. Beliau bukan ayah saya, tapi beliaulah yang membesarkan hati saya." Tepuk tangan bergemuruh. Kamera menangkap air mata yang jatuh dari pipi Om Rais di barisan penonton. Setelah acara, Farel langsung memeluk Om Rais.
Tak peduli kamera atau wartawan. Kalau nggak ada Om, aku nggak jadi siapa-siapa, bisiknya. Om Rais hanya bisa tersenyum sambil berkata, kamu memang anak hebat, Rel. Tapi kamu juga ngajarin Om jadi orang yang lebih baik. Bagi Om Rais, bukan popularitas Farel yang membanggakan, tapi bagaimana anak itu bisa tetap baik, meski dulu disakiti berkali-kali. Ia pernah takut Farel tumbuh penuh dendam, tapi yang ia lihat justru sebaliknya, Farel tumbuh penuh kasih. Malam itu, saat Farel tertidur di kamarnya, Om Rais berdiri di depan pintu, menatap anak itu dalam diam. Terima kasih ya, Tuhan, gumamnya pelan, telah menitipkan anak sekuat dan sebaik ini padaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Om Rais merasa, ia telah menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah dengan baik. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini, sehidup semati. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau